Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat, selalu di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Hari ini saya akan melanjutkan mengenai Amsal Kehidupan. Kalau yang lalu Amsal Kehidupan bagian yang ke-8, hari ini Amsal Kehidupan bagian yang ke-9. Saya akan memberi judul pada Amsal bagian yang 9 ini adalah tentang bertanggung jawab dalam perkataan. Kita akan ambil bagian kebenaran firman Tuhan di Amsal pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Terjemahan baru Alkitab kita katakan demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ayat 21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bertanggung jawab di dalam perkataan adalah bagian dari dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan cara kita berkata-kata menentukan cara kita bersikap, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, Amsal pada pasal 10 ayat 19 sampai 21, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan gini, jangan banyak bicara. Orang yang banyak bicara membuat banyak kesalahan. Karena itu bersikaplah bijaksana dan kendalikanlah lidahmu. Perkataan orang baik patut didengarkan, tetapi perkataan orang bodoh tidak ada artinya. Ayat 21, orang saleh memberi nasihat yang baik, tetapi pemberontak binasa karena tidak berakal. Jadi jelas dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, perkataan adalah hasil apa? Karena ditentukan dari apa yang ada di dalam pikiran. Pikiran memproses, sebab itu ketika proses pikiran yang ada di dalam diri kita itu akan keluar dari hasil daripada perkataan kita. Dan dari pikiran kita ditentukan dari apa yang ada di dalam isi hati kita masing-masing. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita taruh di dalam hati kita, itu adalah benih yang ditabur, yang diisi untuk menentukan, ketika menentukan apa yang ada di dalam diri kita, ditentukan oleh pikiran kita. Dan pikiran kita ketika itu memprosesnya, keluarlah perkataan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertanggung jawab dalam perkataan, saya memiliki ada 3 poin. Mengapa? Ada 3 poin. Dan kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan ini dikatakan bertanggung jawab dalam perkataan yang pertama. Sudah jelas dalam terjemahan yang lain tadi, firman Allah yang hidup dikatakan jangan banyak bicara. Yang pertama, bertanggung jawab dalam perkataan adalah jangan banyak bicara. Pertanyaannya, mengapa jangan banyak bicara? Karena jelas orang yang banyak bicara membuat banyak kesalahan. Orang, Bapak Ibu, ada istilah yang namanya tong kosong nyaring bunyinya. Ada satu tong, kalau nggak ada isinya, ketika kita ketok itu bunyinya nyaring. Tetapi ketika kita isi dengan air atau yang lain sebagainya, ketika kita ketok itu ada bunyi, tetapi tidak nyaring sebelum diisinya. Jadi seperti itu, jangan banyak bicara. Kenapa? Orang bertanggung jawab dalam perkataan jangan banyak bicara. Karena orang yang banyak bicara selalu membuat banyak kesalahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang pertama bertanggung jawab dalam perkataan adalah jangan terlalu banyak bicara. Karena itu bersikaplah bijaksana dan kendalikanlah dirimu, bahkan lidah. Kita harus mengendalikan lidah. Kita harus mengendalikan perkataan kita. Ketika kita rasa kita mau mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak membangun, kendalikan. Jangan banyak bicara. Di sini bukan melarang kita untuk terlalu tidak boleh bicara, bukan itu. Tetapi pembicaraan kita harus kita kendalikan. Apakah
itu menyakitkan orang lain atau tidak. Poin yang kedua, bertanggung jawab di dalam perkataan. Di dalam terjemahan yang tadi dikatakan perkataan yang baik patut didengarkan. Bertanggung jawab dalam perkataan, poin yang kedua adalah mulai mendengarkan perkataan atau nasihat orang-orang yang sampaikan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang memiliki level kerohanian yang lebih daripada kita. Oleh sebab itu perkataan orang baik patut didengarkan. Apalagi perkataan-perkataan yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Kita akan bisa bertanggung jawab di dalam perkataan ketika kita mulai belajar menerima nasihat, kritikan yang membangun hidup. Ayo mulai pilih perkataan-perkataan orang yang menjatuhkan, perkataan-perkataan orang yang membangun hidup kita. Mulai pilih perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dengan perkataan-perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu poin yang kedua, bertanggung jawab di dalam perkataan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertanggung jawab di dalam perkataan itu berarti yang ketiga, orang saleh memberi nasihat yang baik, tetapi pemberontak binasa karena tidak berakal budi. Poin yang ketiga dalam bertanggung jawab di dalam perkataan adalah mulai belajar memberkati orang dengan perkataan yang keluar dari mulut kita melalui kebenaran firman Tuhan. Mulai hari ini, mari sama-sama belajar. Ketika kita bertemu dengan suami, ketika kita bertemu dengan istri kita, anak-anak kita, mulai belajar untuk memberkati mereka. Kamu baik, kamu anak yang baik, kamu suami yang diberkati, kamu istri yang diberkati, sehat, sempurna, dan lain sebagainya. Ketika kita bahkan bertemu orang yang tidak kita suka, kita dalam hati atau kita memberkati dia dari dalam perkataan. Oleh sebab itu bertanggung jawab di dalam perkataan menuntut banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mulai jangan terlalu banyak bicara. Karena orang yang banyak bicara terlalu banyak kesalahan. Yang kedua, mulai dengarkan perkataan-perkataan firman Tuhan yang diucapkan oleh orang-orang yang benar. Yang ketiga, ayo mulai belajar untuk memberkati orang dengan perkataan melalui kebenaran firman Tuhan. Pesan kuat pada sore hari ini adalah pikirkan yang mau kita katakan. Katakanlah sesudah kita memikirkannya, jangan lupa. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Amin.